Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Komarul Asih dari kelas 10 PPL 2. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang sistem komputer. Berikut adalah pengertian dari sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer seperti hardware, software, dan brainware yang saling berhubungan atau berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Tujuan pokok dari sistem komputer sendiri adalah dukungan dari perangkat-perangkat komputer yang saling berinteraksi satu sama lain, bertukar data, dan menghasilkan sebuah informasi yang diharapkan para pengguna. Proses tersebut pun didukung oleh software, hardware, serta brainware. Ketika komponen tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung, bahkan saling bergantung satu sama lain. Struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait. Secara umum, ada struktur dalam komputer yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada input device, yang kedua ada output device, terus ada I/O ports, terus CPU, serta memori. Berikut adalah penjelasan-penjelasan dari tiap-tiap bagian utama komputer. Input device. Input device termasuk perangkat keras komputer yang menerima input dari luar sistem. Fungsinya memasukkan data yang diberikan oleh pengguna dalam sistem. Contoh perangkat yang menjadi bagian dari input device adalah seperti keyboard, mouse, joystick, scanner, touchpad, dan sebagainya. Kemudian ada output device. Output device termasuk perangkat keras yang menangani aktivitas keluaran. Fungsinya untuk menampilkan hasil dari pengolahan data, baik itu berupa soft copy ataupun hard copy, ataupun mungkin bisa jadi suara. Contoh perangkat yang termasuk dalam output device adalah monitor, printer, speaker, proyektor, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada I/O ports, adalah konektor yang berada dalam pengawasan prosesor untuk menangani aktivitas input dan output. Atau dengan kata lain, port ini digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat yang berasal dari luar komputer, seperti printer, scanner, mouse, ataupun USB. Lalu di sini ada CPU, perangkat keras komputer yang biasanya disebut sebagai otak dari sistem komputer, sebab dia cepat atau lambatnya kinerja dari suatu komputer ditentukan oleh teknologi dan kualitas CPU yang digunakan. Lalu di sini selanjutnya ada memori. Memori mengacu kepada perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dari sistem komputer. Terdapat 2 jenis memori yang digunakan. Volatile adalah penyimpanan sementara di mana data-data akan hilang ketika komputer dimatikan, dan non-volatile adalah penyimpanan permanen yang akan menyimpan data walaupun komputer tidak dinyalakan. Lalu di sini ada control bus. Bagian komputer yang berfungsi untuk mengontrol penggunaan akses data bus dan address bus. Pada prinsipnya, saluran data dan saluran alamat dipakai secara bersamaan seluruh komponen, sehingga diperlukannya control bus untuk mengontrol penggunanya. Control bus ini dilengkapi dengan sinyal-sinyal perintah yang mengspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Kemudian lagi ada address bus. Address bus di sini berkaitan dengan sumber atau alamat tujuan pada bus data. Selain itu, address bus ini digunakan untuk memilih lokasi memori atau port untuk menjalankan operasi tulis dan baca, agar seluruh perangkat terhubung dengan sistem komputer yang harus memiliki alamat untuk dapat diakses. Sebagai contoh, CPU akan membaca sebuah kata berasal dari memori, maka CPU akan meletakkan alamat data tersebut pada saluran alamat. Yang terakhir di sini ada database. Database merupakan bagian dari sistem komputer yang menjadi jalur perpindahan antar data yang terdapat dalam modul sistem komputer. Data tersebut akan dipindahkan dari piranti masukan atau input ke CPU, CPU ke memori, atau memori ke piranti keluaran atau output. Lebar bus menentukan besarnya data yang dapat ditransfer sekali waktu. Biasanya, data bus terdiri atas 8, 16, 32, 64, atau mungkin bisa lebih
melalui jalur paralel. Begitu saja, dan mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.